Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Selamat sore Indonesia. Bertemu lagi kali ini ya di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Tapi sedikit berbeda di minggu ini karena biasanya Sasa Harun, kali ini bersama Abi Zaki. Tapi tamu spesialnya nggak beda dong. Sudah siap di studio saat ini untuk ngobrol-ngobrol kita. Kita sapa-sapa dulu, ada Pak Nyoto. Halo Pak. Halo, Apa kabar Pak? Kabar baik dong, kabar gembira. Kabar baik ya Pak ya. Kan? Ini berbeda dulu minggu ini bersama saya ya Pak ya. Iya, ya kan. Oke, ngobrolin tentang setiap minggunya kita selalu membahas obrolan yang sangat menarik Pak. Betul. Nah, kali ini, minggu ini kayaknya yang seru ngobrolin apa kita ya Pak ya? Kita pertama ngobrolin tentang keadilan deh. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Keadilan maksudnya gimana? Keadilan itu nih, Pak? begini, banyak orang berani bayar mahal untuk mengobati penyakitnya sampai puluhan juta, ratusan juta. Oke. Tapi untuk suplemen yang punya khasiat dahsyat luar biasa, mikirnya 1000 kali dan dianggap mahal. Kalau beli barang, beli apapun, beli makanan, iya, ini itu gampang mikir, aja ya Pak ya? kan? Beli baju 4 juta, 5 juta nggak mikir. Walaupun diskon padahal tetap mahal sebenarnya beli gitu. Beli mobil ratusan juta nggak mikir, kalau perlu ngutang. Waduh. Iya benar. Tapi kalau untuk sesuatu yang menyehatkan tubuh, mahal nih. Iya. Gitu ya orangnya. Aneh kalau dipikir-pikir. Apakah Anda melakukan itu? Nggak adil berarti kita sama tubuh kita. Ini akan menarik sekali Pop, yang lagi dengerin kita nih pasti dimanapun Anda berada saat ini. Betul. 1 jam ke depan kita akan membahas obrolan. Nah, mungkin kalau kita ngomongin tentang tubuh, yang tahu tubuh kita sendiri ya Pak ya. Betul dong. Kalau ada yang ngerasa lagi nggak enak, ngerasa lagi gimana badan, yang pertama harus peduli adalah kita sendiri. Setuju ya Pak ya? Setuju. Jadi kalaupun ada misalkan lagi udah protes nih, misalkan kepala pengen tidur, ya dibawa tidur lah gitu ya. Itu udah kebiasaan kita deh kayaknya. Iya Pak. Padahal kita udah capek, udah ngantuk ya kan. Tapi karena filmnya bagus, ya udah kita begadang deh, kita nonton. Apalagi kalau yang, ada bola. Yang doyan bola, yang doyan drakor ibu-ibunya. Drakor. Dihabisin dulu deh episodenya deh. Kalau perlu matanya diganjel pakai. Waduh. Apa namanya tuh Pak yang korek api ya? Itu yang disebut tidak adil sama diri sendiri. Betul Pak. Waduh, untuk Anda yang mungkin merasa tersentil, waduh, ini saya banget loh gitu. Harus merasakan saya banget harusnya. harus. Kayaknya banyak nih Pak orang yang melakukan ini karena kadang secara tidak sadar kita tidak adil sama diri kita sendiri. Iya, tubuh sudah protes karena capek tapi tidak istirahat, tubuh sudah pengen ngelakuin hal-hal yang lebih rileks tapi tetap di-push. Akhirnya tepar, jatuh. Nah, begitulah kurang lebih. Nggak adil buat diri di sendiri. Sebenarnya kita cerita diri kita sendiri sih. Yes. Untuk Anda yang pengen bergabung juga obrolan spesial kali ini talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, Anda juga bisa bergabung ya di 081511103103. Nanti segmen berikutnya kita langsung ke poin obrolan kita ya Pak ya. Siap. Pastiin untuk bergabung dulu, ajakin semuanya untuk dengerin obrolan talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita mulai obrolannya sore ini untuk Anda yang baru bergabung di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kali ini ada Abi Zaki dan Pak Nyoto. Kita lagi tadi sedikit udah dikasih gambaran obrolan kita tentang keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk tubuh kita. Mencintai diri sendiri, kadang kita suka tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan dan dimau sama tubuh kita sendiri. Jadi boro-boro mau ngertiin orang ya Pak. Diri sendiri aja nggak egois ngerti. Ya. Aduh, kita sih sebenarnya agak-agak ngomongin diri sendiri juga. Karena mungkin saya, Pak Nyoto juga sering ngelakuin tidak adil pada diri. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang bikin kadang kita sebagai manusia itu kadang suka nggak peduli dengan kesehatan diri sendiri Pak? Jadi pada prinsipnya kadang-kadang kita itu tidak tahu bahwa tubuh kita tuh berkomunikasi dengan kita, ya kan? Dia ada hak-hak yang mesti dipenuhi tubuh kita itu. Cuma kita tidak pernah memenuhi hak-haknya. Misalnya kita udah kelaparan, ya kan? Kita karena ada sesuatu yang menarik, kita nggak peduli kelaparan kita sampai lupa makan gitu. Benar. Ya.
Kita harusnya udah capek, mesti istirahat, badan pegel-pegel, udah lindu-lindu capek, udah kepayahan, tubuh kita udah nuntut untuk istirahat. Kita minum biasanya minuman-minuman yang soda, energi drink gitu kan. Dipaksakan minumnya nggak satu, bisa 3 biar nge-push lagi tenaga botol gitu sekaligus. Ada yang ngopi sampai 5 kopi sekaligus. Waduh, ya kan. ngeri amat. Jadi matanya langsung nyala lagi, cereng gitu kan. Tapi pada prinsipnya itu dia memperbudak tubuhnya. Nah, itu dia. Jadi tubuhnya itu udah nuntut istirahat, kita pakai minuman-minuman energy drink atau kopi yang overdosis kafeinnya. Kita bugar lagi, tapi pada prinsipnya kita menzalimi tubuh kita sendiri. Nah, itu dia. Waktunya tidur, ya kan udah deh minum kopi 10 gelas, bermata kita melek, itu kan juga sama. Ya kan kadang-kadang yang lebih parah lagi kita pakai narkoba. Nah, itu. Obat-obatan yang psikotropika yang dilarang oleh siapapun. Iya, gitu kan? yang katanya bisa bikin semangatnya tetap ada. Iya, tapi malah itu sebenarnya merusak ya, merusak, Pak. sampai godek-godek sampai dari pagi ketemu pagi 3 hari kan godek-godek terus kan. Padahal itu di dalamnya ngancurin ya. Akibatnya sistem sarafnya rusak, organ-organnya rusak, sel-sel tubuhnya rusak. Akibatnya semua organnya rusak, sudah hancur kualitas kesehatannya. Ujung-ujungnya apa? The journey of suffering, perjalanan yang tidak sangat menyenangkan karena kita kena berbagai macam penderitaan yang sangat-sangat tidak nyaman bagi tubuh kita. Selang-selang di mana-mana karena kita masuk rumah sakit ada selang oksigen, selang infus, selang kateter, selang sonde, selang apa, karena tubuh kita udah hancur. Ngeri banget ya. Nah, itu karena kita menzalimi tubuh kita sendiri, ya. Cuma nanti kita bahas ada solusinya sih sebenarnya, ya kan? Solusinya adalah kita harus memberi kekuatan kembali kepada tubuh kita agar meregenerasi sel-sel kembali. Betul. Memperbaiki fungsi sel-sel yang udah hancur. Cuma semuanya proses, karena kita menghancurkannya aja berproses, masa mau membangunnya bertahun-tahun ya, Pak. bim prok Dari jadi apa? muda, gaya hidupnya tidak bagus, malam suka begadang, makan yang nggak teratur, terus pengen ada sesuatu yang membalikin sebulan harus selesai, ya nggak gitu juga. Iya lah, itu nggak adil namanya. Nggak adil Kita nggak mau namanya. keadilan lagi sekarang nih. Oke, tapi untuk Anda yang tertarik pastinya banyak juga nih yang ngalamin kayak gini, mungkin sudah umur 30 tahun ke atas baru kepikiran, dulu ngapain aja ya mudanya ya, kok kebanyakan begadang ya, kok kebanyakan makannya nggak teratur ya gitu kan. Karena memang di saat muda kayaknya lupa aja gitu ya, Pak. Iya, Kayaknya karena kuat kalau aja terus ya. udah dari kepala 3 nih ya misalnya, udah mulai deh ada mah, Bener. ya kan? Mulai mah kronis, sering-sering sakit kepala, sering migrain, ya kan? Sering mual-mual, ya kan? Terus badan gampang capek, kelelahan kronis, pegel, ya kan? Masuk angin bolak-balik, dikit-dikit batuk pilek. Lama-lama dicek, loh kok saya gatal-gatal seluruh tubuh nggak sembuh-sembuh, dicek kadar gula darahnya 400. Waduh. Terus cek lagi tekanan darahnya tinggi, susah turun, ya kan? Nah, ternyata dicek lagi ekokardiogram, Pak ini sumbatan jantungnya udah berapa macam nih? Ngeri banget. Kan belum kepala 3, kok bisa begini ya? Tapi makin Apalagi. kesini semakin banyak hal-hal itu dialami orang yang sebenarnya belum ya, Pak ya. Jadi ternyata penyakit degeneratif ya, penurunan fungsi organ tubuh seperti saya ceritakan tadi, kena penyakit diabetes, kena penyakit hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ya kan, SGPT, SGOT tinggi, itu ternyata sudah mulai diderita oleh milenial. Waduh. Dan yang paling gampang milenial zaman sekarang itu obesitas. Coba deh cari dia milenial yang tidak obesitas, rata-rata umur kepala 2 ke atas obesitasnya mulai merangkak gitu ya. Jadi kepala 3 itu udah pada melebar semua. Ya, jadi kayak di iklan sini kan ada kelebar kayak apa namanya itu? Kulkas ya. Kayak kulkas 2 pintu, lebar 2 pintu gitu kan. Artinya apa? Karena pola makan kita yang nggak benar, kebanyakan karbohidrat, pola makan siap saji, awalnya obesitas, lama-lama diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung koroner, di kepala 4 sudah bersegudang tuh penyakit ngapling di tubuh kita. Di saat umur udah kepala 4 keluar dia satu-satu ya, Pak. Iya, kepala 3 aja udah mulai ngapling ya kan, mulai kepala 4. Kepala 5 udah bukan kapling lagi, dia udah hektaran di tubuh kita yang dibebaskan. Aduh, ngeri banget ya kalau kita ngebahas. Tapi yang namanya godaan, apalagi zaman sekarang, yang namanya makanan, Pak. Aduh, itu nggak bisa ditahan. Jadinya harus gimana nih, Pak? Karena ngeri juga kita kalau jadinya. kita sekarang tuh udah semuanya serba instan kan. Di tempat tidur bisa pesan makan. Di
dianterin sampai pintu rumah. Jadi kita kurang olahraga orang zaman modern ini Bener, ya. bener. Anak-anak zaman modern itu jangan olahraga. Mau olahraga gimana, orang tanahnya buat main bola udah jadi apartemen kan gitu. Ditambah lagi semakin nyaman dengan gadget. Iya. Main games, makanan pesan online, datang, main games tetap dilanjut sambil makan. Iya, nggak pernah bergerak. Gimana nggak obesitas? Waduh, gimana nggak jantung ngeri koroner? nih ya. Gimana nggak gula darah tinggi? Aha. Terus begadang pula karena gamenya Betul. banyak sekali tuh di Android, ya kan? Benar, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Kayak nggak cukup waktu jadinya. Kalau Tapi nggak- gimana nih jalan keluarnya? Abis ini ya Pak ya. Siap. Karena memang kalau di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tenang. Itu juga akan kita share nanti. Pastiin Anda tetap bergabung di Talk Show Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat. Abis ini kita balik lagi ya. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Nah, Pak Nyoto, kalau memang kita sudah terlanjur gaya hidupnya mungkin di masa muda sudah nggak bagus. Sekarang udah mulai berasa nih badan nih 30-an something nih umur nih kayak saya nih mulai berasa. Iya. Harus gimana jadinya dong, Pak? Jadi memang yang paling penting itu kita merubah habit atau kebiasaan itu tidak mudah sih. Iya, Karena kan kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang. Betul. Contoh, saya kebiasaan merokok. Agar berhenti merokok kan nggak langsung tiba-tiba Brek, berhenti, gitu ya nggak kan? bisa Kadang-kadang juga bangun gitu dulu kesadaran bahaya Nah. merokok, gitu Aha. kan. Atau bahaya begadang, bahaya konsumsi makanan yang mengandung gula, trans fat, mengandung makanan siap saji. Junk Kita food. kan kesadarannya harus tahu dulu ini Betul. berbahaya banget. Jadi kita mesti berbanyak makan buah-buahan yang alami, sayur-sayuran yang alami, pola makannya diganti, karbohidratnya diminimalisir. Nah, ini kan mesti kesadaran yang lama-lama setelah sadar kita mengurangi jadi habit, lama-lama kita bisa sehat. Kemudian untuk mengembalikan kesehatan kita kan kita perlu suplemen yang efektif, Itu gitu dia. ya. Suplemen efektif itu yang mampu meregenerasi sel-sel tubuh kita, mampu membongkar semua racun dalam sel-sel tubuh kita, mampu memperbaiki regulasi itu aturan. Oke. Karena tubuh kita tuh punya aturan main sendiri, ya kan. aha. Tubuh kita tensi darahnya bisa naik, bisa turun, bisa apa segala macam kan. Tubuh kita punya aturan yang ada dalam tubuh kita yang mengatur, ya kan. Oke. Nah, kalau semua sistem diperbaiki, otomatis lama-lama kita menuju sehat kembali. Cuma itu harus makan waktu dan berproses. Nah, Gitu, Mas jadi Zaki. apa tuh Pak yang harus kita lakuin sekarang? Nah, saya sebenarnya kali ini pingin membahas tentang kandungan eksklusif yang ada dalam Ziman ya. Oke. Karena memang Ziman ini adalah makanan yang menurut saya makanan superfood ya. Makanan super nutrisi karena di dalamnya itu banyak sekali hasil penelitian dari berbagai macam ahli-ahli di luar negeri termasuk dokter dan profesor tentang kandungan yang ada dalam Ziman ini memiliki efek yang sangat luar biasa untuk kembali sehat bahkan awet muda ya. Oke. Di antaranya kandungan Ziman ini kan ada buah noni fruktus Aha. atau bahasa Indonesianya mengkudu gitu kan. Mengkudu. Ada lagi pomegranate, bahasa Indonesianya ada 5, ada kulit manggis, ada gotu kola dan sebagainya. Ini kalau dibahas mungkin kita siaran dari pagi ketemu pagi nggak kelar. Jadi Banyak ya, Pak, ya. saya ringkas sampai seringkas-ringkasnya ya. Di antara noni fruktus ini penelitian yang sangat menarik adalah dia mengandung zat yang namanya zeronin. Nah, ternyata zeronin ini sangat dibutuhkan tubuh kita untuk regenerasi sel. Oke. Jadi kalau sel-sel kita sudah hancur, sudah rusak total, kita perlu zeronin, yaitu alkaloid mikro. Jadi yang namanya alkaloid itu, Mas Zaki, adalah zat yang ada dalam buah-buahan dan herbal yang punya efek penyembuhan atau terapeutik, disebut alkaloid. Oke. Nah, jadi senyawa alkaloid ini ternyata sangat kaya sekali di noni fruktus dan ini ada di dalam Ziman. Nah, alkaloid ini mampu melenturkan protein untuk memperbaiki fungsi asam amino, memperbaiki polisakarida. Jadi pembentukan protein kita itu mampu untuk membuat sel-sel tubuh kita yang tadinya udah rusak menjadi kembali benar, sehat kembali, yang tadinya cacat menjadi normal, yang sakit menjadi sehat, regenerasinya pun juga lebih bagus lagi. Akibatnya kita bisa sehat kembali. Oh, I see. Bahkan bisa awet muda kalau zeronin dalam tubuh kita itu kita perkaya. Oke. Kan gitu. Cuma ini dilakukan penelitian sama Dr. Neil Solomon PhD. Itu bukan penelitian minumnya sehari selesai. Dia Oke. penelitiannya 90 hari. Oh, Jadi kalau 90 hari itu berapa bulan tuh? kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan ya. Ah. Jadi
Kita bahas tentang penelitian Dr. Neil Solomon kan. Siman kan mengandung ekstrak pekat ganda nonifruktus. Oke. Ini salah satu penelitian yang paling dibicarakan di dunia kesehatan tentang nonifruktus, dibuat oleh Dr. Neil Solomon dengan narasumber ya, dengan apa namanya yang dicoba-coba apa istilahnya tuh. Penggunanya kurang lebih 25.314 narasumber. Jadi dipilih dari 80 negara. Oke deh, saya mau jadi kelinci percobaan. Yang dijadikan cobakan kan konsumsi zat yang kaya dengan seronin ini kan. Ada 25.314 dari 80 negara dan penelitinya melibatkan 1.227 ahli kesehatan. Oke. Jadi Dr. Neil Solomon PhD ini meneliti khasiat nonifruktus ini nggak main-main. Iya benar ya. Serius, Dunia loh, ya kan? dilibatkan loh ya. Dilibatkan. Dan hasil penelitiannya dia itu disuruh konsumsi ya kandungan yang ini, yang nonifruktus ini yang ada dalam siman ini 90 hari. Jadi kalau ada orang mau sehat nyoba sehari kelar, ya lucu dong orang penelitiannya jadi 90 hari baru ada efektif gitu kan. Iya benar. Jadi dicoba 3 bulan baru kelihatan efektivitas penyembuhannya. Jangan minum sebotol, itu pun lupa-lupa ingat ya kan. Terus untuk CRT pula. Terus nuntut sembuh. Ini penelitiannya 90 hari gitu kan. Makanya saya kadang-kadang protokolnya itu kalau ingin benar-benar sembuh nih, jadi 10 botol 1 bulan. Berapa sih daripada operasi jantung kan gitu? Iya, amit-amit sih Pak. Daripada stroke-nya nggak baik-baik kan gitu. Iya benar. Daripada diabetes gulanya nggak turun-turun. Betul. Ya kan? Nah, ternyata hasil penelitian Dr. Neil Solomon terhadap nonifruktus ini ternyata telah diteliti itu efektif sekali untuk beragam masalah kesehatan, bahkan untuk memperbaiki fungsi kekebalan tubuh. Jadi untuk HIV itu efektif juga loh. Tadi saya pikir HIV itu ya minimal jangan cepat kena AIDS lah ya. Alergi, artritis, asma, darah tinggi, depresi, bongkar semua racun, detoksifikasi, diabetes, fibromialgia, gangguan menstruasi, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, insomnia atau sulit tidur, multiple sklerosis, myalgic encephalomyelitis, obesitas atau kegemukan, Parkinson, meningkatkan konsentrasi, peningkatan massa otot, peningkatan mood, dan yang menarik ini peningkatan seksualitas. Ya. Jadi kalau durasinya nggak peltu gitu, nempel metu ya pakai siman lah ya. Jadi durasinya bisa panjang ya kan. Lama. Peningkatan sistem imun, peningkatan stabilitas, peningkatan stamina, juga efektif juga untuk mencegah penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit kanker. Dan yang menarik buat wanita itu perawatan kecantikan. Bikin kulit bersinar juga gitu. Anti stres dan untuk perawatan stroke biar cepat pulih kembali. Nah, ini penelitiannya makan waktu 90 hari, melibatkan 25.314 yang narasumber dari 80 negara yang memantau 1.227 ahli kesehatan. Nggak main-main loh. Nggak main-main. Jadi konsumsi siman itu ya juga jangan main-main kalau pengen sehat, benar-benar sehat. Ya kan? Nah, berarti jadi, untuk konsumsinya itu tergantung misalkan kita ada keluhan penyakit apa gitu ya Pak? Kalau menurut saya sih ya, kalau kita memang penyakitnya sudah kronis itu artinya susah sembuh. Ya kan? Sesederhana apapun saya kena penyakit eksim, udah 15 tahun nggak sembuh-sembuh itu udah kronis. Kan gak nyaman, gatal-gatal sampai kita garukin sampai hancur kulitnya kan. Sampai berdarah lagi saking gatalnya. Udah minum simannya jangan tanggung-tanggung 90 hari. Tapi pengalaman saya sih kalau cuma eksim aja mah sebulan mah kelar gitu ya. Tapi tanggunglah dituntasin sampai 90 hari, dosisnya dosis yang persisten, konsisten dan efektif. Jangan 1 tetes sehari, 5 tetes sehari 5 kali, setiap hari selama 90 hari udah deh. Jangankan eksim, yang jantungnya udah banyak sumbatan, yang udah pernah kena stroke 1 kali, yang gula darahnya susah turun, yang hipertensinya bandel. Kalau kita ganti pola gaya hidup sehat, ganti pola makan, konsumsi siman, moga-moga ketemu jalan keluar yang paling bijak. Kalau kita bayangin berapa duit yang sudah dihabisin untuk berobat selama ini, kayaknya nggak ada apa-apa sih Pak ya? Iya. Berobat ke sana kemari, ke sana coba ini, coba itu, coba ini. Kalau dihitung-hitung udah berapa tuh totalnya? Belum ke dukun-dukun. Mahal loh di dukun-dukun pasang tarif. Iya, sembuhnya belum tentu ya kan? Iya bener. Insya Allah sembuh. Jadi pastiin untuk Anda nih saat ini kalau memang peduli dengan tubuh kita, memberikan keadilan untuk tubuh kita,
bisa langsung konsumsi Ziman. Tapi ngomong-ngomong, obrolan kita ini juga sudah ada di YouTube ya Pak ya. Untuk talk show sehat ini banyaknya mukain Sasa Harun sama Pak Nyoto sih. Ya, sekarang ada pendatang baru yang keren juga. Nanti ya kan? ada wajah saya juga di channel YouTube Ziman Herbal. Bisa dicek, diklik like, subscribe, dan share-share juga. Karena ini info bermanfaat banget. Mungkin ada saudara nanti yang membutuhkan. Jadi tolong di-share juga ya. Channel YouTube-nya Ziman Herbal. Kita balik lagi Pak Nyoto habis yang satu ini ya Pak ya. Oke. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Untuk Anda yang sudah tertarik dan langsung pengen beli Ziman, bisa langsung hubungi aja di 087790.300 atau juga bisa lewat online ya. Dan yang pasti untuk yang pengen bertanya dengan Pak Nyoto sore ini, kali ini bisa langsung bergabung di WhatsApp 081511103103. Pak, kalau orang-orang ya, terutama orang-orang zaman sekarang, kadang banyak yang tidak memperdulikan sebelum kejadian. Iya. Misalkan kalau perut belum sakit, belum ngeh kalau telat makan tuh tidak boleh. Iya, betul. Apa yang membuat orang sekarang tuh sangat tidak concern gitu Pak dengan kesehatan sendiri Pak? Ya, karena memang zaman sekarang itu mungkin tuntutan yang semuanya harus serba instan. Nah, itu ya kan? Jadi karena segala sesuatunya itu serba instan, mau nggak mau dia mesti buru-buru, akibatnya dia banyak hal yang terlupakan, terutama kesehatannya itu. Nah, itu dia ya. Nah, Nanti kalau udah sakit baru teriak-teriak ya, Pak. sakit baru teriak-teriak, ya kan? Gimana ini? Karena gitu kan? tempat tidur yang paling mahal itu tempat tidur rumah sakit. Waduh. Ya kan? Kenapa? Karena kalau tempat tidur rumah sakit itu nyewanya berapa juta tiap hari. Iya ya. Belum obat-obatannya, belum apapun ya. Ngalahin kamar hotel ya, Pak? Ngalahin dong. Udah itu nggak enak lagi di situ kan. Iya. Kalau di hotel ketahuan enak liburan. Oke. Nah, tadi udah betul. sakit, bayar mahal, hawanya juga hawa sakit di sekitar situ. Ya nggak nyaman deh pokoknya Nggak kan. deh, jangan sampai deh. Nah, biar jangan sampai nikmatin kasur yang mahal itu, kita harus peduli dulu. Dari sekarang, sebelum sakit, nggak apa-apa dong Pak kalau untuk menjaga stamina aja mengkonsumsi Ziman. Nah, jadi kalau saya sarankan konsumsi Ziman itu, let's say ya, kita cuma ingin jaga kesehatan kita agar kita nggak gampang capek, nggak gampang radang, nggak gampang flu. Apalagi sekarang kan lagi rame-ramenya dibahas banyak orang yang terpapar virus lagi ya. Bener. Virus Delta lah, virus Omikron, virus apapun virus gitu ya. cinta juga banyak virus Pak yang kena Pak. cinta juga banyak gitu ya. Nah, kita konsumsi rutin itu minimalisir kita itu daya tahan tubuh kita itu kuat sekali. Betul. Kita nggak mudah flu, nggak mudah radang, nggak mudah bronkitis, nggak mudah batuk pilek, juga terjaga dari paparan Omikron. Oh, ya kan? jadi dibentengin badan kita gitu ya Pak ya? Oke. Kalau saya ini termasuk orang yang bandel. Dalam arti teman saya aja yang udah positif masih main ke rumah saya. Kalau yang lain didatangin gak ada yang mau tuh. Karena bentengnya udah kuat. Kalau saya cuma nggak boleh masuk dalam rumah, saya ajak ngobrolnya di garasi. Tapi masih mending Pak, biasanya kan orang takut tuh kalau udah begini kan. Dan selama ini saya ngobrol dengan dia, kok nggak takut sih dengan kita? Ngapain takut? Karena saya konsumsi Ziman. Itu dia, kan bentengnya gitu. sudah kuat. Bentengnya sudah kuat. Tapi kalau untuk misalkan kayak Pak Nyoto yang cuma menjaga stamina itu berapa konsumsinya Pak? Kalau saya sebenarnya 5 pagi, 5 pagi, 5 siang sama 5 malam. Oke. Tapi kadang-kadang karena faktor kesibukan, kadang-kadang cuma 10 tetes pas mau tidur aja. Oh gitu. Biar tidurnya lebih lelap. Karena kan dia ada punya efek untuk insomnia kan. Oh iya, ini bagus juga. Nah yang menarik begini nih, banyak orang yang ingin lepas dari kecanduan rokok. Oke. Ya kan? Ternyata kandungan di dalam Ziman ini ya, alkaloidnya itu dari zeronin itu punya efek memutus rantai adiksi kecanduan. Jadi kalau kita punya masalah dengan hobinya ngerokok, pingin berhenti, ya konsumsi dosisnya tinggi. 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Termasuk adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Ya, atau psikotropika. Yes. Itu bisa sekali memutus sakaunya kalau kita konsentrasinya dosisnya tinggi. Karena dia punya efek untuk memutus adiksi alkaloid yang ada dalam Ziman ini. Cuma lingkungan kita mesti berubah. Jangan kita kembali lagi ke lingkungan para perokok. Betul. Jangan kembali ke lingkungan para pemakai obat-obatan psikotropika atau narkoba. Kita mesti, saya benar-benar mau tobat deh.
ingin keluar dari dunia hitam. Jadi harus berbarengan juga yang harus kita lakuin. Iya, jadi emang kalau udah niat bener kan kadang-kadang pingin niat tapi nggak bisa lepas dari sakaunya kan. Benar. Nah, konsumsi Ziman dosis tinggi itu sakaunya diputus, lama-lama kita nggak tergantungan. Oke. Cuma lingkungannya harus berubah dan mental untuk sembuhnya benar-benar kuat. Kan yang pertama tuh itu. niatnya harus ada dulu kuat. Gitu Iya. ya. Jangan sampai nanti konsumsi Ziman tapi masih bergaul dengan orang-orang sekitar enggak mempan Ziman. Ya iyalah, enggak mempan salah sendiri. Tapi kita ngomong ini hati-hati juga ya. Diinjak bandar jangan-jangan. Karena ada antidotnya. Iya. Tapi yang pasti banyak hal yang bisa kita lakukan juga ketika badannya sehat gitu kan. Betul. Niat pertama diniatinnya sangat ini dulu. Bismillah dulu deh karena Allah gitu kan ya. Iyalah, kalau kita pengen benar-benar keluar dari dunia ketergantungan gitu. Betul. Kan. Ketergantungan obat-obatan terlarang, rokok ya kan dan sebagainya. Obat-obatan yang dari dokter juga ngeri juga sih Pak. Saya kadang kalau ngeliat orang itu, ini kok kayak permen ya banyak banget yang dimakan, ngeri ya. Kalau bisa sih kita mengurangi konsumsi obat-obatan karena kadang-kadang kalau dikonsumsi jangka panjang itu ada efek samping yang merugikan. Seperti itu. Saya pengalaman pribadi, bibi saya itu sangat kecanduan obat Pak. Sampai-sampai dia kalau berasa sakit, dia punya asam lambung. Jadi mindset dia tuh udah kalau dia minum langsung hilang. Ya, padahal memang, kan belum bekerja kan Pak. Oh ya. Pertama minum betul. kan, dia bilang tuh kan hilang gitu. Jadi Ya. udah mindsetnya udah sama obat itu. Padahal Betul, sebenarnya betul. beberapa menit lagi, iya sakit lagi gitu katanya. Jadi itu yang paling saya takutin kalau obat itu jujur. Bukannya ini ya, saya itu paling takut sama minum obat Pak. Karena takut adiktif. Kecanduan. Ya memang juga begitu ya. Kalau bisa kita meminimalisir konsumsi obat-obatan agar tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa ketergantungan dengan obat-obatan. Betul. Nah kalau Ziman ini jangan diasumsikan obat karena itu ini dia. makanan, suplemen, nutrisi yang pekat dan secara empirik punya khasiat terapeutik atau penyembuhan. Jadi kalau kecanduan Ziman malah bagus buat badan kita malah ya Pak bagus. Ya kan contoh gini kan. Kalau saya konsumsi nanas bagus kan buat asam urat, tapi kan nanas bukan obat. Betul. Ya kan? Kalau saya konsumsi misalnya kunyit kan bagus buat mah, tapi kan kunyit makanan bukan obat. Betul. Nah, dalam Ziman itu pun juga kandungannya ada mengkudu, ada delima, ada gotu kola, ada ginseng yang pada prinsipnya semua makanan yang kalau kita konsumsi itu memperbaiki semua fungsi sel tubuh, membongkar semua sampah-sampah dalam tubuh, memperbaiki fungsi semua sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem hormonal atau kelenjar, sistem sekresi atau pembuangan. Semua itu diperbaiki dari makanan dan makanan ini adalah makanan yang memang secara empiris ribuan tahun, siapa sih yang nggak tahu khasiat buah delima, buah mengkudu, buah kulit manggis, ginseng, gotu kola, kan gitu. Cuma kalau kita bahas nanti kepanjangan. Ya, jadi kita cerita teaser-teasernya, trailer ya. Iya, kalau tipis-tipis aja. Oke. Tipis-tipis. Tapi kalau Pak, orang-orang yang mengkonsumsi Ziman, kadang mindset yang tadi saya bilang, mindset orang itu apalagi orang-orang tua ya Pak ya, kita nyebut orang-orang tua yang kadang gimana caranya untuk meyakinkan dulu nih, karena saya pengalaman pribadi saya lakuin ke bibi saya itu, dia sebelumnya nggak percaya dulu nih, karena orang-orang tua semuanya tentang mindset. Ya karena apa yang sudah kita yakini kan untuk merubahnya nggak sederhana seketika, ya kan? Jadi harus ada ini juga ya, diingetin lagi gitu ya. Nah, ironisnya tuh begini ya. Kadang-kadang orang kena penyakit misalnya ya, kena sakit jantung koroner, mesti bypass ataupun mesti mesti dipasang ring gitu kan. Habis itu rembukan sama keluarga ya kan. Pas keluarga bilang udah angkat tangan deh kita melihat biayanya. Baru mau coba Ziman ataupun alternatif yang lain gitu kan. Atau dia punya keluhan misalnya kena stroke, udah diobati selama 6 bulan di rumah sakit, perkembangannya nggak ada yang signifikan gitu kan. Baru dia berpikir alternatif kan gitu. Jadi ini kadang-kadang nih dianaktirikan yang makanan kesehatan yang fungsinya untuk menyembuhkan. Kenapa? Kadang-kadang kalau udah angkat tangan angkat kaki baru dia coba pakai Ziman. Kenapa sih nggak bareng-bareng aja? Atau sama-sama untuk kesehatan kan gitu. Jadi bagi mereka yang punya masalah kesehatan, apalagi sudah masuk rumah sakit, ternyata
didiagnosis kena penyakit kronis, apa segala macam. Ya jangan jadikan ini alternatif, tapi jadikanlah pendamping utama. Artinya apapun yang Anda konsumsi untuk menuju kesembuhan, baik obat-obatan medis secara saran dokter, ya harus nutrisinya ditambahkan, dilengkapi biar proses penyembuhannya itu efektif. Seperti itu. Nah, sempat juga ada yang nanya di WhatsApp nih Pak, yang belum pernah mungkin mencoba Ziman sama sekali. Itu rasanya kayak gimana katanya Pak? Nah, rasanya itu memang asam. Jadi kalau kita cerita tentang rasa nih ya, Mas Aki, rasa itu ada yang membuat kita menjadi sakit, ada rasa yang membuat kita menjadi sehat. Contoh, kira-kira Mas Aki tahu nggak rasa yang membuat kita kalau konsumsi rasa yang seperti ini pasti sakit? Yang enak-enak biasanya ya? Iya, rasa manis. Iya, contoh. manis. Yes. Jadi kalau kita kebiasaan konsumsi yang manis-manis, itu biasanya kena penyakit gula, diabetes, gula. Kemudian konsumsi makanan apa lagi? Yang asin-asin. Asin-asin. Kita kalau konsumsi makan asin-asin, darah tinggi, ya dong. Jadi kalau dipadu manis dan asin, jadilah penyerap makanan. Tapi komplikasi. Kan penyakit jadi banyak, udah diabetes, hipertensi, jantung dan sebagainya. Ngeri semua tuh. Tapi ada rasa yang membuat kita kembali sehat. Contohnya rasa pahit. Rasa pahit itu ada di jamu-jamuan. Tapi sehat. Tapi menyehatkan. Dan rasa asam. Contoh, kita konsumsi buah yang mengandung vitamin C kan rasanya asam. Ya kan? Kita makan jeruk Bali, jeruk mandarin, jeruk asam tapi kaya dengan serat. Makan nanas asam tapi kaya dengan nutrisi. Apel asam tapi kaya dengan nutrisi. Mengkudu asam kaya dengan nutrisi. Artinya ada rasa asam itu rata-rata mampu punya efek terapeutik atau penyembuhan. Tapi asam yang alami dari buah-buahan yang memang sudah teruji secara empiris ribuan tahun, khasiatnya luar biasa. Jadi malah yang manis, yang gurih, yang enak banget itu malah nyengsarain jadinya. Iya. Enak di awal doang kalau gitu dong ya. Nanti ada segmen terakhir, pertanyaan masih ada waktu, nanti sedikit kita akan lanjutkan lagi habis yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Udah segmen terakhir obrolan kita di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Jadi untuk Anda diingetin lagi yang pengen langsung mengkonsumsi Ziman, bisa langsung hubungi 0877 90.300 atau bisa lewat radio-radio kesayangan Anda ini dan juga di online. Pak, sedikit mungkin Pak, ini kita juga baru kehilangan salah satu entertainer terbaik di Indonesia, Bunda Dorce, yang udah cukup lama kena diabetes Pak. Ngeri ya Pak ya penyakit diabetes jadi penyakit umum ya. Iya ya. Jadi rata-rata orang itu mudah sekali kena diabetes. Jadi kalau saran saya, berapapun usia Anda ya, mau milenial mau baby boomer apapun generasi Anda, konsumsi Ziman itu kewajiban. Kalau kita nggak mau kena penyakit diabetes yang lama-lama udah gampang banget deh nempel di setiap orang gitu ya. Ngeri banget loh. Konsumsi 5 tetes pagi, siang, sore saja untuk jaga kualitas kesehatan kita agar kita nggak kena diabetes, hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya yang ya penyakit degeneratif lah. Iya benar. Gitu. Jadi memang harus dari sekarang, kalau jangan ngerasa masih muda, nanti aja deh keburu telat kalau nanti. Iya, udah keburu telat, tahu-tahu ya sekarang kepala 5 aja udah banyak yang Bunda Dorce baru 58 umurnya. Jadi kerjaannya malaikat Israel makin berat ya. Karena gampang banget yang dicabut-cabut. Iya benar. Makin banyak kerjaan. Jangan ditambah kerjaannya lagi deh. Mulai hidup sehat dari minum sekarang. Ziman, konsumsi Ziman. Dia agak nganggur-nganggur dikit. Bener, agak santai dikit lah kerjaannya malaikat. Aduh. Tapi yang pasti kalau memang jangan, tadi Pak Nyoto juga sempat bilang ya, jangan cuma sekali minum, terus buat satu rumah. Ya makin ini ya Pak ya. Kalau perlu beli paket yang apa Pak? 10 ya? 10 beli 10 botol. Ya, kalau kita ingin kembalikan kualitas kesehatan kita, pengen rasakan gimana sih rasanya waktu saya kembali bugar seperti muda. Betul. Udah deh kita beli 10 botol 1 bulan, 10 botol 2 bulan, 10 botol 3 bulan. Cek semua kadar kesehatan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita bahwa kualitas kesehatan kita meningkat. Bukan sekedar dirasa-rasa saja. Benar. Apalagi yang paling penting itu fungsi seksualitasnya juga meningkat seperti waktu masih muda. Ya minumnya jangan pelit-pelit kan. Iya dong kalau gitu. Lagian juga kalau dibandingin dengan harga yang
sudah Anda lakukan untuk Iya. cek sana, cek sini, obat ini, obat itu, kayaknya belum apa-apa ya Pak ya harganya ya Pak ya. Ya karena waktu kembali muda kan fungsinya normal Oh kembali. iya, itu yang paling penting kan. Ya kan? Nggak ternilai dengan uang kalau itu. Iya benar. Oke deh. Mungkin jangan tanggung-tanggung belinya. Betul banget. Waduh, ngobrolnya seru, nggak berasa udah selesai obrolan kita sore ini. Iya. Pak Nyoto, ketemu lagi nanti mungkin minggu depan. Oke, Mas Taki, sampai ketemu lagi minggu depan Mungkin ya. ada sedikit closing statement yang Pak Nyoto mau nyampein nih. Oke, untuk kali ini. jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Waduh. Pilih yang mana? Oke deh, kalau gitu sekali lagi Pak Nyoto terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan insya Allah di Talk Show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman Abizaki pamit. Pak Nyoto pamit. Bye-bye. Bye-bye.